Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, NPM 172151078. Pada video kali ini kita akan membahas tentang filsafat matematika. Aspek pembahasan pada video kali ini yaitu ada 3 hal. Yang pertama yaitu ontologi matematika, yang kedua epistemologi matematik, dan ketiga aksiologi matematika. Oke, yang pertama langsung aja kita akan bahas tentang apa sih ontologi matematika itu. Kita akan membahas tentang pengertian matematika menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu pengertian matematika menurut Johnson and Rising. Matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat representasinya dengan simbol dan padat. Lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Itu pengertian matematika menurut Johnson and Rising. Selanjutnya pengertian matematika menurut Rush Effendi. Matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil, di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif. Jadi kesimpulannya, matematika adalah pengetahuan struktur yang terorganisasi. Sifat-sifat dalam teori-teori dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur yang tidak didefinisikan. Aksioma, sifat atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya, adalah ilmu tentang keteraturan pola atau ide, dan matematika itu adalah suatu seni. Keindahannya terdapat pada keteruturan dan keharmonisannya. Itu secara singkat tentang ontologi matematika. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang epistemologi matematika. Banyak sekali tentang teori belajar pembelajaran matematika menurut para ilmuwan. Namun pada kali ini kita akan hanya mengambil satu teori belajar, yaitu teori belajar Zoltan Dienes. Tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik, dan benda atau objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Nah, Dienes ini membagi tahapan belajar dalam 6 tahap. Tahapan yang pertama yaitu permainan bebas, yaitu dengan melakukan aktivitas yang tidak terstruktur dan tidak diarahkan. Dalam artian, siswa mengadakan percobaan yang mengotak-atik benda-benda konkret dan abstrak dari unsur yang sedang dipelajarinya itu. Nah, tahapan kedua yaitu permainan yang disertai aturan atau games. Siswa meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Tahapan ketiga yaitu permainan kesamaan sifat atau searching for communities. Siswa diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Tahapan selanjutnya yaitu representasi, yaitu tahap mengambil kesamaan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu yang bersifat abstrak. Dengan demikian, telah mengarah pada pengertian struktur matematika
yang sifatnya abstrak yang terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari. Tahapan selanjutnya yaitu simbolisasi atau symbolization, yaitu menemukan representasi dari setiap konsep dengan menggunakan simbol matematika. Dan tahapan yang terakhir yaitu formalization. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk menurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Oke. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu tentang aksiologi matematika. Manfaat matematika apa sih untuk kehidupan? Nah, pada yang sekarang kita hanya akan membahas 5 manfaat matematika dalam kehidupan. Yang pertama yaitu pola pikir sistematis. Matematika adalah salah satu pelajaran yang membantu kita berpikir secara sistematis. Hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan, baik dalam pekerjaan maupun keseharian. Contoh, ketika kita diberikan sebuah soal, yang pertama kita lakukan yaitu diketahui, kemudian mencari apa yang ditanyakan, dan kemudian baru kita jawab. Itu salah satu contoh pola pikir sistematis. Melalui kebiasaan berhitung, berlatih deret, dan sejenisnya, secara tidak sadar kita telah memaksa otak untuk terbiasa berpikir secara runtut atau sistematis. Hal ini akan membuat kita mudah dalam mengorganisasi segala sesuatu. Kemampuan ini yang juga sangat mendukung untuk menjadi seorang pemimpin kelak ketika kita dewasa. Manfaat selanjutnya yaitu logika berpikir lebih berkembang. Seluruh aspek dalam pelajaran matematika berbicara mengenai kemampuan berpikir logis. Tidak ada asumsi, praduga, atau tebak-tebakan. Semua harus dihasilkan melalui perhitungan yang tepat. Bahkan, berdasarkan literasi yang ditulis oleh Johnson and Rising, matematika dibentuk atas dasar kebutuhan pembuktian yang logis. Manfaat yang selanjutnya yaitu terlatih berhitung. Siapa yang tidak membutuhkan kemampuan berhitung? Tidak ada. Semua orang butuh keterampilan berhitung. Bahkan dalam skala yang sangat sederhana seperti menghitung uang kembalian. Sayangnya hal ini kurang disadari oleh sebagian siswa. Penggunaan angka yang sejatinya simbol untuk mengukur hasil malah menjadi hal yang dihindari. Perlu dicamkan, kebutuhan berhitung memang tidak perlu ahli, namun setidaknya mampu melakukan dengan tepat dan cepat. Apalagi jika kelak kita adalah seorang pembisnis, tentu tidak ingin salah menghitung keuntungan. Manfaat yang selanjutnya yaitu mampu menarik kesimpulan secara deduktif. Artinya, matematika membantu seseorang dalam menarik kesimpulan berdasarkan pola yang umum. Hal ini akan membiasakan otak kita untuk berpikir secara objektif. Kemampuan berpikir objektif adalah satu dari sekian banyak soft skill yang dicari oleh seluruh bidang kerja. Bukan cuma itu, dengan sering menyelesaikan latihan matematika berupa kasus logika, kita akan terbiasa berpikir secara rasional. Dan yang terakhir, manfaat matematika yaitu menjadi teliti, cermat, dan sabar. Pelajaran matematika syarat akan soal-soal yang rumit dan panjang, hal yang tentu membutuhkan kesabaran dalam menyelesaikannya. Terlebih jika salah satu langkah saja, maka bisa jadi kita harus mengulang kembali proses menghitung dari awal. Seseorang yang terbiasa menyelesaikan persoalan matematika yang rumit dapat berkembang menjadi seorang yang lebih teliti, cermat, dan sabar. Kondisi ini bisa lahir
melalui pembiasaan dengan soal matematika. Buktinya, profesi semacam analis, ilmuwan, atau akuntan biasa dijalani oleh orang-orang yang teliti dalam menelaah data. Itulah manfaat matematika dalam kehidupan. Tentu saja banyak sekali manfaat matematika yang lainnya. Mungkin sekian video pembahasan filsafat matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.